Ada dua momentum besar yang terjadi atas Baitullah di masa Abdul Muttalib. Pertama, sejarah penggalian sumur Zamzam. Yang kedua, datangnya pasukan bergajah. Pertama, Abdul Muttalib pada suatu ketika pernah bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali sumur Zamzam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Setelah itu, dia melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk mimpi tersebut dan menemukan di dalamnya setelah penggalian itu benda-benda yang terpendam yang dulu dikubur oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Mekah, yaitu berupa pedang-pedang, tameng-tameng besi, artinya baju-baju besi, dan dua pangkal pelana yang terbuat dari emas. Subhanallah. Pedang-pedang tersebut kemudian dia jadikan sebagai pintu Ka'bah, sedangkan dua pangkal pelana tersebut dia jadikan sebagai lempengan-lempengan emas dan dia tempelkan di pintu-pintu tersebut. Dia juga, Abdul Muttalib, menyediakan tempat-tempat untuk pelayanan air Zamzam bagi para jemaah haji. Maka masalah pun muncul. Ketika sumur Zamzam berhasil digali, maka orang-orang Quraisy mulai mempermasalahkannya. Mereka berkata kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, ikut sertakanlah kami di dalam penggalian tersebut." Maka Abdul Muttalib pun menjawab, "Aku tidak akan melakukannya sebab ini merupakan proyek yang sudah aku tangani secara khusus." Maka masyarakat pun pada waktu itu mereka tidak tinggal diam begitu saja, tetapi mereka malah menyeret Abdul Muttalib ke pengadilan seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggir kota Syam. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Abdul Muttalib. Dalam perjalanan mereka, bekal air pun habis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, diturunkannya ke atas Abdul Muttalib, yaitu hujan. Akan tetapi tidak setetes pun tercurahkan kepada mereka, orang-orang yang menyeret Abdul Muttalib tersebut. Maka setelah peristiwa itu, masyarakat yang menyeret Abdul Muttalib tadi pulang ke tempat mereka masing-masing. Maka saat itulah Abdul Muttalib bernazar bahwa jika dikaruniai 10 orang anak dan mereka sudah mencapai usia baligh, meskipun mereka mencegahnya guna mengurungkan niatnya untuk menyembelih seseorang dari mereka di sisi Ka'bah, maka dia tetap akan melakukannya. Yang kedua, peristiwa besar terjadi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia ialah ketika Abraha al-Asabah al-Habasyi, penguasa bawahan An-Najasyi di negeri Yaman, ketika melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, dia juga membangun gereja dengan irinya yang sangat megah di kota San'a. Tujuan apa mereka? Adalah agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Kan tetapi niat jelek ini dengar oleh seseorang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap, menerobos malam masuk ke gereja tersebut. Lalu gereja tersebut dia lumuri kiblat mereka dengan kotoran. Maka setelah peristiwa itu, tak kala mengetahui perbuatan ini, maka meledaklah amarah Abraha, dan serta-merta dia mengarahkan pasukan besar yang kuat yang berkekuatan 60,000 personil ke Ka'bah untuk meluntuhkan Ka'bah, untuk meluluhkan Ka'bah. Dia juga memilih gajah yang paling besar sebagai tunggangannya. Maka dalam pasukan tersebut terdapat 9 ekor gajah. Ada yang mengatakan 3 ekor gajah. Dia meneruskan perjalanan hingga sampai di Al-Maghmas, dan di sini dia memobilisasi pasukannya dan menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Akan tetapi baru saja mereka sampai di Wadi Masyar,
artinya lembah Mahsyar yang terletak antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tak mau lagi berjalan menuju Kaabah dan tak mau dikendalikan. Oleh karena mereka ke arah selatan atau utara atau timur, setiap mereka memerintahkan ke arah tersebut, utara dan selatan, gajah ini berdiri dan berlarian dan mereka ingin kembali. Bila mereka mengarahkannya ke Kaabah, gajah tersebut langsung duduk. Manakala mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung tersebut semisal besi yang berkeluk, artinya pengait. Setiap burung melempar 3 buah batu, sebuah di paruhnya dan 2 buah di kedua kakinya berbentuk seperti kerikil. Bila lemparan batu tersebut mengenai seseorang, maka anggota-anggota badan yang tersebut akan menjadi berkeping-keping dan hancur. Akan tetapi tidak semua mereka terkena lemparan tersebut. Ada yang dapat keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya sehingga banyak yang jatuh di jalan, lantas mereka binasa, terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abrahah sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari jemarinya, tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Sebelum dia mencapai San'a, maka dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah dari hatinya, untuk kemudian dia roboh tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, mereka terpencar-pencar ke lereng-lereng gunung dan bertahan di bukit-bukit karena merasa ngeri dan takut kejadian tragis tersebut menimpa pasukan Abraha, menimpa diri mereka juga. Pasukan tersebut telah mengalami kejadian tragis dan peristiwa itu telah berlalu. Mereka turun gunung dan kembali ke rumah mereka masing-masing dengan penuh rasa aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari menurut pendapat mayoritas ulama sebelum hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut ibarat yang Allah sajikan oleh Allah untuk nabinya dan baitnya, sebab ketika kita memandang ke Baitul Maqdis, kita melihat bahawa kiblat ini dulu sebelum Kaabah telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin, di mana ketika itu penduduknya beragama Islam, yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Bukhtanasr terhadapnya pada tahun 587 sebelum Masehi, dan oleh orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Sebaliknya, Kaabah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Mereka ketika itu disebut juga sebagai orang-orang Islam Muslim, padahal penduduknya adalah kaum musyrikin. Wallahu a'lam bissawab.